Tanpa menunggu Ezra bicara, terdengar suara iblis hangat. Tidak tahu, apakah aku bisa mendapatkan kehormatan untuk mengundang Nona Sealer untuk dansa yang pertama di malam ini denganku. Saat Vito bicara, telapak tangannya yang besar telah dengan kuat menggenggam telapak tangan Ryuko yang putih dan ramping, lengannya yang panjang juga berada di pinggangnya, berbalik dengan anggun dan membawanya ke lantai dansa. Gerakannya seperti awan mengambang dan air yang mengalir begitu alami, mulus, rapi dan dilakukan dalam sekali jalan, membuat Ryuko tidak bisa menolaknya. Dansa pembuka dibuka oleh Vito dan Ryuko. Pria tampan dan wanita cantik yang anggun ini pun langsung menarik perhatian mata semua tamu yang berdiri di samping lantai dansa. Di lantai dansa, gaun Ryuko berkibar sambil menyamai langkah dansa Vito. Matanya memelototinya dengan marah dan kesal. Dia mengertakkan gigi dan berkata dengan tidak sungkan, "Tuan Vito, aku tidak ingin berdansa dengan Anda." Pasangan dansa yang selalu ada dalam pikirannya adalah Ezra yang dingin dan mulia. Nona Sealer, kamu dan aku sekarang sudah menjadi fokus perhatian dalam dansa ini. Walaupun kamu tidak mau, tolong jangan terlalu menunjukkannya, pertahankan senyuman yang sempurna dan anggun. Ini adalah sopan santun paling dasar untuk seorang wanita baik-baik yang berpendidikan baik dari keluarga kaya raya. Telapak tangan Vito yang menggenggam pinggang rampingnya semakin mengerat, lalu tersenyum seperti rubah licik, seperti sedang mengingatkannya, mendekat ke samping telinganya lalu berbisik, "Apa menurut Nona Sealer, kakak keduaku akan menyukai pasangan dansa wanita yang tidak sopan karena meninggalkan tempat begitu saja dan pergi di tengah jalan meninggalkan pasangan dansanya." Sejenak, dia lagi-lagi berkata dengan menyesal, "Kakak keduaku adalah suami yang sudah beristri. Berita seorang putri dari keluarga kaya raya ingin masuk dan merusak pernikahan orang lain jika tersebar, kelihatannya akan merusak nama baik loh. Kebahagiaan itu didapatkan hanya bergantung dengan usaha diri sendiri. Jika hasil akhirnya adalah kebahagiaan aku dan kakak Ezra bersama, kalau begitu kenapa aku harus membuat diriku kehilangan kesempatan bahagia hanya karena peduli dengan pendapat orang lain?" Nona Sealer melengkungkan bibirnya dengan sombong, lalu mengakui dengan besar hati kalau dirinya punya perasaan terhadap Ezra. Dia dulu pernah dengan percaya diri mengira kalau Ezra tidak akan bisa menyentuh wanita lain selain dirinya dalam hidupnya. Tapi tidak disangka, tiba-tiba muncul seorang kina yang merusak rencananya. Jika bukan karena berita sensasional tentangnya di internet, dia yang di luar negeri bahkan sama sekali tidak akan tahu kalau Ezra sudah menikah. Mata Vito tersenyum dan dengan cepat melemparkan sebuah bahaya, lalu berkata dengan suara yang tebal, rendah dan berat, "Mengapa Nona Sealer tidak mengubah targetmu saja? Kondisi, paras wajah, kekayaan, dan kekuasaan yang kumiliki tidak lebih buruk dari kakak kedua. Jika aku mendapatkan wanita cantik sepertimu tentu aku akan menyayangimu, mencintaimu dan memanjakanmu berkali-kali lipat." Tuan Vito, aku yakin kamu adalah pria yang hebat dan luar biasa dalam berbagai aspek. Ryuko setuju dengan ucapannya, tapi dia juga menggelengkan kepalanya, "Tapi, aku tidak ingin terkena penyakit AIDS." Diam-diam menunjukkan padanya dan menyinggung sejarah kehidupannya yang sebagai seorang pria romantis yang memiliki banyak wanita di sekitarnya tapi tak ada satupun wanita yang bisa mengendalikan dan menjeratnya. Vito sepenuhnya tidak setuju dan hanya tertawa, lalu, meniup napas panas di samping telinganya, berkata dengan jahatnya, Pria yang tidak romantis akan menyia-nyiakan masa mudanya. "Dan tidak semua orang biasa tergila-gila dengan hal-hal indah di dunia. Bahkan para pahlawan pun sedih dengan keindahan yang berlalu, menyerahkan segalanya dan hanya ingin menjelajahi dunia bersama wanita tercinta dan kembali ke pedesaan, bukankah begitu?" Itu adalah pandangan hidup dari Tuan Vito. Aku tidak menyatakan pendapat apapun. Mata indah Ryuko melirik ke sosok Kina, lalu menyipitkan mata dinginnya, tersenyum ringan dan berkata pada Vito, "Banyak rumor yang mengatakan kalau kakak Ezra tak bisa bersentuhan dengan wanita. Bagaimana kalau kita bertaruh? Bertaruh apa? Tanya Vito agak penasaran. Bukankah semua bilang kalau dia tak bisa bersentuhan dengan wanita? Tebaklah,
Jika dansa pembuka berakhir, musik merdu dan santai pun masih terus berlanjut, tamu lainnya satu persatu membawa pasangan dansanya bergabung di lantai dansa. Ezra melihat Kina kembali ke sisinya, dia berkata dengan agak mengerutkan keningnya. Kenapa lama sekali perginya? Terjadi sesuatu yang sangat tidak terduga. Namun sudah tidak apa-apa, jawab Kina dengan samar. Matanya agak memerah, indera penciuman Ezra yang tajam menanyakan aroma parfum pria yang lembut yang bukan aromanya, dan dia mengenali aroma parfum siapa itu. Apakah kamu bertemu dengan Ezikra? Tanyanya. Kina menundukkan kepala dan menjawab, iya, bertemu saat keluar dari toilet, lalu mengobrol sebentar. Ezra merapatkan bibirnya dan tak bertanya apapun lagi. Menempelkan dan mencengkramkan telapak tangan besarnya ke pinggang Kina, lalu membawanya ke lantai dansa dan mulai berdansa. Tamu-tamu di sekitarnya membawa pasangan dansa mereka satu persatu menjauh, karena khawatir tak sengaja pasangan dansa wanita mereka bersentuhan dengan tuan muda kedua. Ryuko yang berada tidak jauh dari situ melihat pemandangan ini. Teringat dengan Ezra yang menolaknya dengan kalimat, "Aku tidak bisa berdansa." Wajah cantiknya langsung menegang, dan merasa malu terhina. Apakah kamu marah? Kina melihatnya tidak bicara lalu bertanya dengan hati-hati. Beberapa gerakan berputar yang cepat terus-menerus berlanjut, berlian di gaunnya berkilauan, dan ujung rok gaunnya yang berkibar-kibar menyerupai bunga yang mempesona indah yang sepenuhnya mekar begitu sangat indah sekali bahkan membuat orang lain tidak bisa berpaling darinya. Tidak kok. Dia menari dengan anggun dan lancar, suaranya yang rendah dan berat diiringi dengan rasa dingin yang tak mudah dirasakan. Langkah-langkah tarian yang mulus di antara mereka dan sosok indah dan sempurna mereka berdua membuat para tamu lainnya terkesima. Aku tidak lupa untuk menjaga jarak dengannya, tapi dia tiba-tiba suka menemuiku. Dia adalah keponakanmu dan juga muridku, jadi aku tidak bisa berpura-pura tidak mengenalnya. Kina cukup sensitif untuk merasakan sedikit perubahan dalam suasana hati Ezra. Dia pun menjelaskan dengan agak tersudut, "Apa kamu baru saja menangis?" Dia menatap mata kemerahannya dan ingin bertanya apa yang terjadi, tapi dia menahan kata-katanya itu. Kina memanyunkan bibirnya, "Ketika aku mau kembali dari toilet, aku sedang berjalan di lorong, dan tiba-tiba tanpa ada peringatan apapun ditarik oleh Ezikra ke ruang tunggu. Karena aku teringat dengan pengalamanku sebelumnya di toilet bar, aku kira. Jadi aku ketakutan dan terkejut, aku akan mencari waktu yang tepat untuk bicara dengan Ezikra." Kata Ezra dengan nada bicara serius, jika Ezikra menyukai wanita lain, walaupun wanita itu lebih tua darinya dan latar belakang keluarganya tidak sebanding sama sekali dengannya. Tapi selama Ezikra menyukainya, Ezra tentu tidak akan keberatan. Tapi Kina adalah istrinya, dan bibi kedua dari Ezikra. Dia tidak akan mengizinkan Ezikra untuk memiliki pemikiran semacam itu kepada istrinya lagi. Kina diam sejenak, lalu menyarankan dengan berkata, "Tunggu beberapa waktu lagi saja. Aku khawatir kesehatan tubuhnya belum pulih, dan yang ada nanti malah emosinya bergejolak lagi." Kamu tidak perlu mengkhawatirkan hal ini, aku punya perhitunganku sendiri." Begitu dia selesai bicara, perpisahan singkat gerakan dengan Wal terjadi hanya dalam sekejap mata. Tangan ramping Ryuko sudah berada di pundak Ezra, dan tangan lainnya juga menggenggam telapak tangannya dengan erat. Ezra secara refleks mencoba mendorongnya menjauh, tapi dia menyadari kalau kekuatan Ryuko yang menggenggam telapak tangannya cukup kuat. Dia sepenuhnya tidak selemah seperti kelihatannya. Tidak heran jika hanya berjabat tangan singkat dengan Kina saja sudah menyakiti Kina. Dia mengerutkan kening dengan dingin, tapi tak disangka selain ada rasa tidak nyaman dalam hatinya, tubuhnya tidak mengalami reaksi alergi apapun. Di sini, Kina menyaksikan pasangan dansanya direbut, tercengang dan masih belum kembali dari keterkejutannya. Vito sudah membawanya berdansa dengannya untuk mencegahnya terjatuh. Yang lain tidak melihat ombak gelap bergelombang di sini, seluruh fokus perhatian jatuh pada Ezra dan Ryuko. Semua orang terkejut kelan bertanya-tanya,
Apakah penyakit spesial yang dimiliki tuan muda kedua itu sudah sembuh? Kakak ipar kedua, tidak disangka tarian waldmu sangat bagus. Vito menekan keterkejutan di hatinya, tersenyum jahat dan menyipitkan matanya untuk memuji. Dia tidak pernah berpikir Ryuko benar-benar bisa dekat dengan kakak keduanya. Karena barusan hanya bertaruh dengan iseng, seketika tiba-tiba merasa sangat kasihan pada Kina. Aku mempelajarinya saat aku masih kuliah, Kina menjawab ringan. Meskipun dia hampir tidak pernah memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam tarian sebelumnya, dia tidak menyia-nyiakannya dan berlatih sendiri dari waktu ke waktu. Kakak ipar kedua, kalau begitu kamu fokus untuk menyelesaikan tarian ini bersamaku, nanti aku akan membantumu, mengembalikan kakak kedua kepadamu, Vito berkata, diam-diam mengamati situasi di sana. Kina tertawa geli dengan nada dan ekspresinya yang berlebihan, tekanan di hatinya sedikit mereda. Berusaha membuat diri sendiri berkonsentrasi pada langkah tarian Vito. Ryuko meringkuk bibir merahnya, menunjukkan senyum menawan, menurunkan matanya malu-malu, membisikkan pengakuan lembut disertai dengan musik merdu, Kak Ezra, aku menyukaimu. Aku tidak menyukaimu. Wajah tampan Ezra dingin, menolak dengan kejam. Kamu tidak pernah mencoba untuk menerimaku dan langsung menolak. Ini tidak adil bagiku dan juga tidak adil bagi dirimu sendiri. Aku merasa aku lebih cocok untukmu daripada Nona Libra. Ryuko pemalu dan berani seperti gadis impulsif yang sedang jatuh cinta. Ezra terdiam beberapa saat, tiba-tiba berkata dengan dingin, sosok Nona Sealer. Bukan tipe yang aku suka. Ah, apa? Ryuko terkejut. Sosoknya dinilai oleh para ahli tata rias internasional, dan memiliki rasio emas yang benar-benar sempurna. Dia benar-benar tidak menyukai sosoknya yang paling dibanggakan. Setelah kembali sadar, dia tersenyum dan bertanya lagi, lalu Kak Ezra suka tipe yang seperti apa? Kekasih masa kecil adalah yang paling memuaskan bagi pria. Ezra mengatakan artinya. Teringat melecehkan wanita kecil itu saat itu, tidak tahu dari mana dia tahu arti mendalam dari istilah kekasih masa kecil, kemudian memarahinya dengan memalukan di telepon selama beberapa menit. Tapi Nona Libra dan kamu bukan kekasih masa kecil. Ryuko merasa sangat terpesona saat melihat senyum tipis di bibirnya. Tidak tahu apa hubungan antara kekasih masa kecil dan tipe tubuh. Memang dia, Ezra menjawab dengan tegas. Saat Ryuko mendengarnya, dia merasa ada yang tidak beres. Pada saat linglung, sentuhan sosok halus melintas di bawah mata, dan dalam sekejap mata, karena bantuan Vito, Ryuko tahu bahwa tidak mungkin baginya untuk mendominasi Ezra, tetapi dia tidak berdamai jika membiarkan Kina berhasil. Jadi dengan sosok yang melintas dengan cepat, mendorong Vito ke arah Ezra. Dia melingkarkan lengannya di pinggang Kina dan dengan cepat mengambil Kina dari Ezra. Senyum sinis terpancar dari bibirnya. Kakak kedua, Vito menabrak Ezra tanpa sadar, dan berteriak dengan suara kaku. Tidak diduga, Ryuko tiba-tiba membuat tindakan yang mengejutkan. Biarkan dua pria besar menari waltz di depan begitu banyak tamu. Itu terlalu mengerikan, terlalu aneh. Terutama tatapan mata kakak kedua yang menjadi dingin dan membunuh, membuat kakinya merasa lemas. Apakah lelucon ini menyenangkan? Ezra dengan dingin melengkungkan bibirnya, nadanya yang tenang membuat orang ketakutan. Telapak tangan besar di pinggangnya sangat kuat, dan dahi Vito yang bercahaya penuh berkeringat dingin. Kakak kedua, mohon berbelas kasihan. Dia sama sekali tidak ingin berdansa dengan kakak kedua yang dingin. Ini benar-benar siksaan. Vito menyapa 18 generasi leluhur Ryuko dari lubuk hatinya, wanita sialan berani mempermalukannya. Dia sangat meragukan apakah kakak kedua akan langsung memotong pinggangnya dengan tangan kosong di detik berikutnya, melumpuhkan pinggangnya, membuatnya seumur hidup tidak dapat menyentuh wanita. Melihat Ezra mengerucutkan bibir dan tidak berbicara, Vito dengan cepat mengubah topik pembicaraan dan bertanya, tapi kakak kedua, bukankah alergi heteroseksualmu sudah membaik? Tidak tahu, aku akan pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan.
Ezra mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, bahkan dia tidak yakin apakah alergi heteroseksual benar-benar sudah membaik. Sedikit menyipitkan matanya, memperhatikan Ryuko dan Kina yang tidak jauh. Mendorong Vito pergi, berjalan langsung ke sisi mereka berdua, membawa Kina ke dalam pelukannya tanpa bersikap kasar dan keluar dari lantai dansa. Apakah dia melakukan sesuatu padamu? Ezra dengan cemas memeriksa tempat yang disentuh oleh Ryuko. Ryuko terlihat lembut, tetapi sebenarnya dia memiliki daya ledak yang luar biasa dan kekuatan yang besar. Jelas tidak baik, tidak, dia tidak melakukan apapun padaku. Kina menggelengkan kepalanya, kemudian tersenyum seolah-olah telah menemukan dunia baru. Aku baru saja melihatmu berdansa dengan paman kecil. Meskipun hanya sebentar, tetapi itu cukup menyenangkan, tidak ada rasa pelanggaran sama sekali. Wajah Ezra yang dingin dan tampan menegang, mengerutkan bibirnya dan mendengus, matanya melintas jejak jijik. Aku akan membawamu keluar untuk menghirup udara segar. Dia meninggalkan ruang perjamuan dengan lengan melingkari pinggangnya, berjalan menuju taman belakang. Di perjamuan, ada dua mata yang mengintip secara rahasia, yang membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Tuan Okto, Kak Ezra dan Nona Libra adalah kekasih masa kecil? Ryuko mengerutkan kening, dia sudah berada di luar negeri selama belasan tahun. Ada banyak hal baru dia ketahui setelah melakukan penyelidikan, tetapi informasinya tidak mengatakan bahwa dia memiliki kekasih masa kecil. Menurut penyelidikannya baru-baru ini, dia dan Kina menikah kilat. Pertama-tama kakak keduaku dan Kina sudah mendapat sertifikat. Jika kamu memanggilnya Kak Ezra, maka kamu harus memanggil Kina, kakak ipar. Vito mengoreksinya dengan serius, kemudian bertanya dengan nada aneh, siapa bilang kakak kedua dan kakak ipar kedua adalah kekasih masa kecil? Dia yang mengatakannya sendiri. Jejak kecemburuan melintas di wajah halus dan lembut Ryuko, melirik dirinya sendiri, apakah menurut Tuan Okto postur tubuhku tidak baik? Bagaimana mungkin, sosok Nona Sealer sangat sempurna, lebih baik dari setiap wanita cantik yang pernah aku tiduri. Vito menatap dadanya, dengan samar bertanya, bentuk dadamu bagus, berapa banyak lemak autologus yang disuntikkan? Di rumah sakit mana? Beberapa wanita dan selebritas yang aku kenal juga ingin melakukannya. Mata Ryuko berkedut, bajingan Vito mengajukan pertanyaan kasar di depannya. Mengabaikan pertanyaannya, dia meringkuk bibirnya dan berkata, Kak Ezra mengatakan bahwa bentuk tubuhku bukan tipe yang dia suka. Dia pikir kekasih masa kecil adalah yang paling memuaskan bagi pria, tetapi sejauh yang aku tahu, Nona Libra dan dia adalah bukan kekasih masa kecil. Saat Vito mendengar kata-kata itu, dia terkejut, kemudian tertawa terbahak-bahak, senyum mempesona menarik perhatian para tamu di sebelahnya, dan para wanita menjadi linglung. Ekspresi Ryuko sedikit tegang, dia tidak merasa dirinya telah mengatakan candaan lucu. Pamit dulu, aku tiba-tiba menemukan beberapa rahasia mengerikan dari kakak keduaku, aku harus mencari tempat untuk tertawa sebentar. Vito menahan senyumnya, menggerakkan mulutnya dan melambai padanya, dan pergi. Dia tidak pernah tahu bahwa kakak keduanya begitu konotatif dan membosankan. Tampaknya kakak ipar kedua telah melakukan banyak hal.